Halo semuanya. Perkenalkan kami dari fase S1. Kami akan melakukan wawancara atau menjelaskan seputar mengenai bangga, paham, dan mencintai rupiah. Baik, sebelumnya Saya Salwahayana Syafira. saya Kila Marsafarani. Saya Halimatus Syadia. Saya Mimika Starniwaruhu. Saya Jalfatullah. Saya Zaidan Fatan. Kami akan melakukan wawancara. Selamat menyaksikan. Dadah. Permisi sebelumnya Om. Kami dari kelas 10. Kami ingin mewawancarai Om mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Om siapa? Bayu. Om Bayu. Iya. Jadi gini Om. Pertanyaan kami yang pertama itu, apa arti rupiah bagi Om secara pribadi? Rupiah itu apa sih menurut Om? Rupiah mata uang kita untuk penghasilan kita. Karena rupiah untuk sumber kehidupan segala macam materi kegiatan apapun memakai rupiah. Jadi pertanyaan kedua tuh, bagaimana perasaan Om ketika menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kesinambungan kehidupan sehari-hari menggunakan rupiah dan tak ada mata uang lain karena itu mata uang kita Indonesia, kita menggunakan rupiah. Oke, betul sekali, betul sekali. Jadi pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Om tentang desain uang rupiah sekarang nih? Karena itu yang memproses Bank BI, desainnya kita sebagai masyarakat menerima dengan sepenuh hati gitu. Menurut Om suka nggak sama desainnya yang sekarang? Suka, karena kalau kita ada rupiah kita bisa hidup apapun kita bisa miliki. Oke, benar sekali. Baik, terima kasih ya Om. Gak ada imbalan sama Om. Terima kasih Om. Dadah Om. Permisi sebelumnya Bang, kami dari SMA Negeri 6 Padang. Kami ingin mewawancarai Abang mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Apakah boleh Bang? Boleh. Sebelum itu kalau boleh tahu nama Bang siapa? Bagaskara Arjuna. Oke, terima kasih Bang. Boleh Liwe? Baiklah Bang, menurut Abang apa sih itu mencintai rupiah? Mencintai rupiah itu menurut abang kita bangga dan akan terus memutarkan dan berusaha menaikkan nilai rupiah sehingga dapat berguna untuk internasional. Oke, benar. Baiklah Bang. Pertanyaan yang pertama ya Bang, di era digital ini apakah kamu sering menggunakan uang tunai atau digital? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan Abang dengan rupiah? Kalau abang pribadi sih lebih banyak menggunakan uang tunai, soalnya abang belum kurang ngerti ya dengan uang digital. Oke. Kira-kira itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Bang. Maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang. Iya, Bang. Halo Kak, permisi sebelumnya kami dari SMA 6. Jadi gini Kak, kami ingin mewawancarai Kakak mengenai cinta, bangga, dan paham kepada rupiah. Sebelumnya Kakak sibuk gak? Boleh gak kami wawancarai gitu? Lumayan lah, nggak sibuk banget. Jadi nggak ganggu banget kan Kak? Oke. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nia. Nia. Ania. Oke, baik. Ayah silakan. Baik Kak, di sini aku mau tanya Kak, ada 3 pertanyaan. Menurut Kakak, bagaimana rupiah berperan dalam menjaga ekonomi Indonesia? Kalau untuk saat ini, kalau menurut kakak selama jualan nilai rupiah sekarang sangat turun. Misalnya harga biasanya kita belanja 100.000, banyak barang ini dapat, sekarang kita cuma dapat barangnya sedikit. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di era digital ini, apakah Kakak lebih sering menggunakan uang tunai atau digital? Bagaimana dampak terhadap hubungan Kakak dengan rupiah? Kalau untuk sekarang kakak lebih banyak menggunakan kayak e-wallet kayak QRIS gitu kan, karena orang belanja juga sekarang banyak pakai QRIS gitu. Tapi untuk rupiahnya sendiri sama aja sih. Dan yang gampang itu kalau kita banyak di QRIS kita sedikit megang duit, tapi kalau orang langsung belanja uangnya banyak kayak kita gitu. Menurut kakak lebih efektif mana? Lebih efektif kalau tunai aja atau pakai QRIS? Kalau untuk di KD-KD sembako seperti ini lebih bagusnya tunai, karena kita lebih banyak berlangsung berhubungan dengan teman orang-orang di sini kan pakainya uang cash gitu. Tapi kalau kita keluar baru bagusnya QRIS gitu. Oh iya, benar-benar.
Baik Kak, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya Kak. Jika Kakak diminta mengenalkan rupiah kepada orang asing, apa yang akan Kakak ceritakan? Kalau cerita soal rupiah, Iya, ke orang asing gitu Kak. Misal orang asing tuh datang ke Indonesia terus dia nggak mengenal rupiah. Jadi Kakak gimana cara mengenalkannya gitu? oh gampang sih. Kalau menurut kakak untuk mengenalkan rupiah ke orangnya, kita misalnya sama kan rupiah itu kan mata nilai uang Indonesia. Nah, untuk mengenalkannya itu sama aja kita mengenalkan uang ini loh uang di Indonesia yang bisa kita gunakan gitu. Dan ini misalnya harga berbandingannya lebih, misalnya $1 kita berapa gitu 10.000 gitu kan. Makanya kayak memperkenalkan oh ini loh uang kita, gimana sih cara cerita gitu sih ya. Oke, baik Kak, kira-kira itu aja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, dadah Kak. Permisi sebelumnya Pak. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 6 Padang dengan saya sendiri Keila Marsa. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Rudi. Dengan Pak Rudi. Baik, jadi kami ingin mewawancari Bapak mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kami akan menanyai Bapak seputar pertanyaan tentang rupiah saja. Oke, boleh Zaidan? Baik Pak. Bapak. Menurut Bapak, apa yang membuat Bapak bangga terhadap rupiah dibanding mata uang negara lain? Karena rupiah adalah nilai mata uang yang kita cintai di Republik Indonesia. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak desain uang rupiah yang sekarang? Apakah menurut Bapak mencerminkan identitas bangsa? Sangat mencerminkan identitas bangsa kita. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Karena berbagai macam ragam budaya bangsa Indonesia ada terletak di uang kertas, uang rupiah kita. Benar-benar. Baik, Pak, terakhir Pak. Sejauh ini mana Bapak memahami ciri-ciri kehasilan uang rupiah? Bisa sebutkan atau jelaskan Pak? Kalau keaslian uang rupiah seperti kita dengar dengan cara kita rabah, kita terawang, dan kita Bisa dilihat ya di tabel. iya itu aja. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Oke Pak, boleh foto nggak? Foto dokumentasi. Oke, permisi sebelumnya Bu. Jadi gini Bu, kami ingin mewawancarai Ibu mengenai cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Oke, kau boleh nama Ibu siapa? Nama Ibu Zahra Salsabila. Oke, baik. Oke, boleh. Oke Bu, aku mau memberikan pertanyaan dua. Yang pertama, tahukah Ibu siapa saja tokoh yang ada di uang rupiah? Apa pendapat Ibu tentang pemilihan tokoh-tokoh itu? Kalau untuk tokoh-tokohnya Ibu mungkin Imam Bonjol pada mata uang rupiah 5.000, terus Kapten Patimurad di mata rupiah 1.000, dan selanjutnya ada Iskandar ya, segitu pemahaman Ibu. Dan untuk pemilihan tokohnya Ibu belum paham. Jadi setelah ini Ibu akan membaca lagi dan memahami lagi tentang tokoh-tokoh pada mata uang rupiah. Jadi pemilihan tokoh tuh mungkin karena tokoh itu berpengaruh ya Bu dalam kehidupan. Jadi orang milih tokoh itu mungkin di rupiahnya. Oke, benar ya? Iya. Soalnya Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, pernahkah Ibu menemui uang palsu? Apa yang Ibu lakukan saat itu? Ya, ada maraknya penipuan uang palsu. Ada maraknya penipuan uang palsu. Makanya untuk kita sebagai warga negara, kita harus waspada dengan penipuan uang palsu. Dengan cara
dengan cara kita meraba dan tidak langsung menerima uang, apalagi sebagai pedagang, apalagi sebagai seseorang yang menjual produk, dan jika ada pembeli membeli barang kita dan memberikan uang, kita nggak langsung menerimanya, kita harus lihat dulu apakah ini uang palsu atau uang asli. Jadi harus waspada gitu ya, Bu? Iya, kita waspada, tidak langsung menerima, kita harus cek dulu. Tapi banyak negatifnya ya, Bu, kalau kita bisa sampai dapat uang palsu. Ya banyak negatifnya. Salah satunya Kerugian ya? salah satunya saat kita membeli barang, uang kita nggak diterima. Ya. Baik, terima kasih ya, Bu, maaf mengganggu waktunya. Cinta dan bangga dan paham rupiah adalah program edukasi Bank Indonesia atau BI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan untuk kepedulian masyarakat terhadap rupiah sebagai mata uang negara. Kita bisa mewujudkan cinta pada uang rupiah dengan cara merawat uang rupiah dengan baik, tidak dilipat, dicoret, atau diremas. 2. Menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. 3. Menolak penggunaan mata uang asing dalam transaksi dalam negeri. Kita harus merawat rupiah dengan 5J. Apa tuh? Yaitu jangan dilipat, jangan di staples, jangan dirobek, jangan dibasahi, jangan dicoret. Ciri khusus uang rupiah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ciri uang rupiah sendiri memiliki 3 level, yaitu adalah terbuka, semi tertutup, dan juga tertutup. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang rupiah juga digunakan sebagai untuk kedaulatan negara. Dan juga strategi bank menjaga rupiah tersebut ada 3 buah. Yang pertama adalah strategi preventif, yaitu adalah sosialisasi komunikasi terkait mengenai ciri-ciri keaslian uang. Dan yang kedua adalah strategi preventif, yaitu unsur pengaman uang rupiah. Dan yang terakhir adalah strategi represif, yaitu bekerjasama dengan Badan Pemberantasan Uang Palsu. Fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli dan fungsi penurunan. Fungsi asli adalah fungsi alat tukar, fungsi satuan hitung. Fungsi penurunan yaitu alat pembayaran di masa depan, dan alat penyimpanan kekayaan, dan alat pemindahan kekayaan. Proses pembuatan uang ada 4. Yang pertama itu ada proses persiapan cetak. Persiapan cetak itu ada 4. Yang pertama itu ada cetak rata atau yang disebut dengan offset. Yang kedua ada plat cetak dalam yang disebut dengan intaglio. Yang ketiga ada roll sablon atau yang disebut, dan ada tinta. Yang kedua ada proses percetakan. Ada 3 tahap. Yang pertama cetak offset, yang kedua ada cetak intaglio, dan ketiga ada cetak nomor. Untuk mencetak uang, Bank Indonesia menunjuk perusahaan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Program ini mengajak masyarakat untuk mencintai rupiah sebagai simbol kedaulatan. Bangga karena rupiah mencerminkan jati diri bangsa, serta memahami peran dan fungsi rupiah sebagai perekonomian. Oke guys. Cinta, bangga, dan paham rupiah merupakan wujud dukungan kita terhadap mata uang Indonesia. Mencintai rupiah kita dapat dengan cara menjaga nilai rupiah sendiri, dan juga bangga dengan cara kita menghargai simbol yang terdapat pada mata uang tersebut. Dan yang terakhir adalah paham, berarti kita ikut serta dalam menjaga kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia.